kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakkan UKS sepanjang masa. Bersih dimulai dari saya. Merokok no, narkoba no, prestasi yes. Pada era globalisasi ini, banyak tantangan bagi peserta didik yang dapat mengancam kesehatan fisik dan jiwanya. Tidak sedikit anak yang menunjukkan perilaku tidak sehat, seperti lebih suka mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, hingga meningkatkan risiko hipertensi, diabetes meletus, dan obesitas. Tantangan lain tentang perilaku tidak sehat muncul dari diri peserta didik sendiri. Aktivitas fisik yang kurang bergerak dan olahraga pun kurang, mengakibatkan rentan mengalami sakit dan berisiko terhadap berbagai penyakit di usia dini. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, sekolah memiliki peran penting untuk menciptakan dan meningkatkan kesehatan peserta didik melalui usaha kesehatan sekolah. Tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 24 sekolah sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional. Ajang penghargaan bagi sekolah-sekolah yang menciptakan lingkungan sehat dan bersih ini sudah ada sejak tahun 1991. Kini terus dikembangkan dan disosialisasikan agar semua sekolah di Indonesia menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita lihat dari SD sampai SMA itu 208.000. Kalau ditambah TK itu 75.000 lagi. Kalau ditambah dengan RA, MI, MTS, dan MA, itu saya yakin bisa sampai 75.000 lagi. Jadi jumlahnya luar biasa banyak, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau ini bisa kita jadikan sebagai wahana untuk sosialisasi dan mendiseminasikan perilaku bersih dan sehat di sekolah kita, itu akan luar biasa dampaknya. Ya, Lomba Sekolah Sehat mewujudkan perilaku bersih dan sehat, baik di lingkungan sekolah ataupun bagi para siswanya. Dan ini dia para pemenangnya. Haru dan riang dirasakan para pemenang. Hadiah yang diberikan bagi juara sekolah sehat yaitu voucher uang senilai 30 juta rupiah bagi pemenang pertama, 25 juta rupiah untuk pemenang kedua, dan 20 juta rupiah bagi pemenang ketiga. Langkah yang diambil menerapkan sekolah sehat terbukti membuahkan hasil. Lomba sekolah sehat ini kan hanya sebagai tujuan antara sebenarnya. Tetapi yang paling penting bagi kita di kementerian itu adalah kesadaran semua sekolah untuk mempraktekkan dan membudayakan perilaku bersih dan sehat kepada semua anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Sehingga yang menikmati, yang merasakan bahwa sekolah sehat ini bukan hanya
sekolah-sekolah tertentu saja, tetapi ada 208.000 SD, SMP, SMA, SMK seluruh Indonesia, ditambah dengan 75.000 lagi TK, negeri dan swasta. Jadi pesannya adalah mari kita bersama-sama hidupkan perilaku bersih dan sehat di sekolah kita. Mulai dari membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas kita masing-masing, bersihkan toilet kita, termasuk lingkungan sekolah kita jadikan sekolah yang bersih, termasuk masalah sanitasi sekolah juga. Hidup sehat yang baik itu dimulai daripada diri sendiri, baru dibudayakan kepada lingkungan sekolah. Jadi kalau dikatakan terbayang itu sudah suatu momen kami harus juara. Adalah bantuan dari Dinas Pendidikan, Dinas PU. Yang persiapannya adalah yang pertama yaitu tentang fisik sekolah. Fisik sekolah, sarana prasarana itu harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh sekolah. Bagaimana sekolah itu menjadi sekolah sehat. Kemudian juga persiapan kegiatan anak-anak yang terlibat dalam UKS, kemudian tentang trias UKS. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31. Sebelumnya Provinsi Bangka Belitung adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri pada tahun 2001. Meski terhitung merupakan provinsi baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut berperan aktif dalam perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Terbukti dengan banyaknya sekolah-sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat tahun 2015. TK Negeri Pembina Sijuk yang terletak di Kabupaten Belitung menjadi juara 1 kategori sekolah dengan pencapaian terbaik tingkat taman kanak-kanak. Kemenangan ini merupakan kemenangan milik Kabupaten Belitung, sebab uluran tangan dari berbagai pihak membantu proses Lomba Sekolah Sehat. Nah, terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan melalui pendanaan, kemudian melalui kegiatan secara langsung, kemudian ada hal-hal yang masih kurang, kita tim UKS di tingkat kecamatan itu turun langsung ke TK Pembina ini, ya, melihat infrastruktur apa yang belum terpenuhi, kita coba akomodir melalui forum SKPD kecamatan, yaitu melalui lintas sektor, dalam hal ini UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan, KUA, kecamatan juga kita libatkan dalam hal ini untuk berkolaborasi menunjang program UKS ini. Iya, sebenarnya kalau pembinaan ya, kalau untuk partisipasi kita terhadap TK Pembina ini ya cukup banyak ya, karena kita istilah itu membenahi hal-hal yang teknis, terutama hal-hal di bidang kesehatan ya, seperti misalnya melalui dokter umum, kunjungan dokter umum ke TK ini atau ke PAUD ini, kemudian lewat program gizi, program kesehatan gigi, lewat dokter giginya, lewat program kesehatan lingkungan, pembinaan terhadap lingkungan PAUD ini sendiri, kebersihan lingkungannya, kerapian lingkungannya, kemudian termasuk lewat program promosi kesehatannya. Adapun bantuan-bantuan yang diberikan oleh lintas sektor ini yaitu pembenahan sarana dan prasarana, pelatihan dan penyuluhan fisik maupun rohani. Pagarnya sendiri itu kami dari Dinas Pendidikan, ketika kemarin dapat juara 1 provinsi, persiapan kami memang yang pertama itu adalah mengajukan untuk pagar. Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan itu membantu pagar sekolah. Kemudian untuk musola sendiri yang awalnya kami belum punya musola, itu bantuan dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Pak Camat kalau kami di sini, Kecamatan Sijuk. Kemudian bantuan dari komite sekolah, dari orang tua murid itu lumayan untuk membangun fasilitas sekolah terutama musola. Kalau yang lain untuk taman sekolah itu bantuan dari masyarakat sekitar, alhamdulillah. Dari agama, kalau dari Kementerian Agama biasanya ada penyuluhan tentang tausiah tentang keagamaan, itu juga ada.
persiapan teknis menjelang lomba sekolah sehat tingkat nasional antara lain pembedahan ruang UKS, pembedahan lingkungan sekolah, dan pembelajaran bagi para peserta didik. Persiapan teknis, yang pertama ya tentang program kegiatan. Yang kedua lingkungan kami ini di lingkungan sekolah tentunya kebersihan ya Mas ya. Kebersihan itu kebersihan taman sekolah, kebun sekolah, dan juga kami ada toga. Toga itu ada beberapa macam tanaman obat. Situ biasanya kami juga melibatkan anak-anak yang sekolah di sini untuk setiap pagi itu menyiram tanaman. Siapa yang datangnya pagi, biasa anak-anak sudah tahu untuk menyiram tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Biasa ya nama anak-anak, biasa kami lakukan dengan cara-cara yang menarik. Biasanya kami lakukan sekalian dengan kegiatan pembelajaran. Kami lakukan dengan cara bernyanyi menjadi anak yang sehat itu harus cuci tangan, harus gosok gigi, harus mandi dengan bersih. Melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dengan nyanyian, anak-anak belajar perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, seperti membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kesehatan gigi dan mulut anak-anak perlu mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan pusat kesehatan masyarakat. Data yang dikeluarkan Departemen Kesehatan dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan 26% penduduk Indonesia memiliki masalah gigi dan mulut. Pintu gerbang masuknya kuman dan bakteri ini dapat dicegah dengan mengajarkan anak-anak menyikat gigi secara benar. Kalau untuk karies, untuk gigi berlubang, hampir semua anak-anak juga giginya berlubang. Pencegahannya mungkin dari kami dilakukan dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian mengajarkan anak-anak pola hidup sehat bagaimana, untuk yang sudah terkena penyakitnya dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Selamat datang di Sekolah Negeri SMP Negeri 7 Kota Bumi. Sebuah tarian tuping bekekep ditarikan oleh siswi-siswi SMPN 7 Kota Bumi, Lampung Utara. Tarian ini menggambarkan drama perjuangan tokoh pahlawan Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi yang letaknya paling selatan di Pulau Sumatera. Di dalam provinsi ini, penduduknya terbagi dalam berbagai suku bangsa, yaitu suku Lampung, Jawa, Sunda, dan Bali. Masyarakat Lampung menumbuh kembangkan kesenian yang menunjukkan jati dirinya, termasuk di lingkungan sekolah. SMP Negeri 7 Kota Bumi Lampung Utara sebagai pemenang lomba sekolah sehat kategori kinerja terbaik tingkat SMP menunjukkan jati dirinya melalui tarian dan pembuatan karya kipas tapis, hasil kerajinan tangan khas Lampung yang sudah mendunia. Yang menjadi program terbaik dari SMP Negeri 7 Kota Bumi adalah hasil kinerja siswa, yaitu dalam pembuatan karya tapis, yaitu berupa kipas dan alat cedera mata berupa gantungan kunci, jamu, dan kunyit. Tapis Lampung menjadi salah satu ikon ciri khas Lampung dan merupakan cagar budaya asli Lampung yang wajib dilestarikan oleh masyarakat Lampung. Ini adalah hasil karya dari siswa SMP Negeri 7 Kota Bumi yang merupakan program unggulan pembelajaran prakarya berbasis budaya yang dimana kami bekerja sama dengan Dekranasda. Selamat pagi adik-adik, sehat semua? Selain melestarikan kebudayaan asli Lampung, SMP Negeri 7 Kota Bumi juga peka terhadap pencegahan narkoba ke lingkungan sekolah. Prestasi? Prestasi? Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Provinsi Lampung pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 60% dibandingkan tahun 2011. Tentunya aku ingin mengingatkan pada teman-teman bahwa narkoba itu berbahaya. Sebagai generasi muda, kita harus menghindari dari pemakaian narkoba. Kita harus menjauhi teman-teman yang memaksa kita untuk menggunakan
untuk melakukan hal-hal negatif. Untuk itu, tim usaha kesehatan sekolah melakukan pembinaan kesehatan secara umum, seperti masalah narkoba, kenakalan remaja, seks bebas, HIV/AIDS, pola hidup sehat, dan sanitasi lingkungan. Kita punya kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lingkungan sehat, di mana siswa kita biasakan untuk berperilaku hidup sehat, sehingga terciptalah warga sekolah ini menjadi warga yang sadar akan kesehatan bagi lingkungannya dan bagi warga sekolah itu sendiri, sesuai dengan visi SMP Negeri 7 Kota Bumi, yaitu mewujudkan sekolah yang sehat berbasis kepada budaya bangsa. Karena dengan adanya sekolah yang sehat, artinya kita bisa menciptakan calon-calon penerus bangsa ini yang memang mengerti arti kesehatan. Karena kesehatan ini tidak hanya sekedar kesehatan fisik, tapi juga lebih cenderung kepada mental, rohani, fisik, dan kesehatan. Karena dalam menerima pelajaran, apabila salah satu item dari sehat itu sendiri tidak terpenuhi, Lampung Utara sebagai kabupaten yang tertua di Lampung Utara akan tidak mengalami kemajuan. Harus dimulai dari siswa, dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar proses penanaman buah pepaya, buahan pepaya. Nah, pertama-tama kita gali dulu tanahnya. Pupuk kompos. Beri komposnya, tanah-tanahnya sampai lalu kita aduk sampai rata. Buka ya. Setelah kita tanam tunas pepayanya, lalu kita timbun lagi tanah yang sudah kita campurkan tadi. Usaha pembinaan internal juga dilakukan dalam hal ini pembinaan sekolah di bawah binaan Puskesmas Wonogiri. Sedangkan pembinaan eksternal yaitu pembinaan tentang kesehatan di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Untuk pertama kalinya, Kabupaten Lampung Utara meraih juara 1 tingkat nasional. Hal ini juga karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan terus melakukan pembinaan dengan melibatkan seluruh satuan kerja yang terkait dalam rangka tetap menjaga agar sekolah ini menjadi sekolah yang bersih dan sehat. Dan tentu saja dinas-dinas terkait itu ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, secara fisik juga dari Dinas PU, dan dari tim pengurus Kabupaten UKS Kabupaten Lampung Utara. Apa ini? Ini kunir asem, Mister. Ini merupakan olahan produksi dari SMP 7. Proses pembuatannya gimana? Pertama kunyit itu kita ambil dulu, terus kita parut, lalu sarinya itu kita masukin ke dalam kuali, dicampur sama serai, kayu manis, dan juga cengkeh, sama gula 1 kilo. Setelah itu diaduk-aduk sampai dia menjadi mengkristalisasi, dia menjadi kayak pasir gitu. Setelah itu baru diambil dan dipilih mana yang halus-halus, baru kita pisahkan dan kita masukin di sini. Khasiatnya ini gunanya untuk apa? Ini bisa mencegah darah tinggi. Darah tinggi aja? Ginjal juga, ginjal. sama kalau masuk angin juga bisa. Ini kalau kunir asem ini bagus sekali untuk wanita. Ini Mister, saya akan cicip. Ini benar-benar khasiatnya alami ya, nggak ada efek samping ya? Iya, nggak ada bahan nggak ada kimia efek samping. dimasukin? Tidak. Segar? Penyakit demam berdarah dengue (DBD) sepertinya masih menghantui masyarakat di Jakarta Selatan. Data hingga Maret 2015 ada sebanyak 359 kasus DBD. Kecamatan Pasar Minggu dinilai sebagai kecamatan tertinggi dengan 39 kasus. Ada beberapa kiat untuk menurunkan kasus DBD. Salah satunya merangkul sekolah untuk aktif dalam pemberantasan sarang nyamuk.
SMP Negeri 107 Pasar Minggu sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional kategori pencapaian terbaik punya kiat jitu memberantas nyamuk Aedes aegypti. Kami juga sering kedatangan puskesmas yang selalu memantau tentang jentik. Mereka jangan sampai datang ke sini dikecewakan dengan ditemukan jentik. Maka kami punya inovasi yaitu cantik tanpa jentik, yaitu menanam tanaman, memanfaatkan botol aqua bekas, dipotong, kemudian diisi air bagian bawahnya, atasnya dibalik, diisi tanah dan tanamannya. Itu bisa dilihat di sekitar lingkungan kami. SMP yang terletak di Jalan Pejaten ini mempunyai program hidup bersih dan sehat yang dipelopori oleh usaha kesehatan sekolah dan dibina oleh Puskesmas Kecamatan, Kelurahan, dan Wali Kota Jakarta Selatan. Tujuannya tak lain dapat mengajak dan mendidik anak-anak untuk hidup bersih dan sehat. Karena memang di sini ujung tombaknya bagaimana anak-anak bisa berperilaku yang bersih dan sehat. Terus terang kami sangat terbantu oleh kader-kader kami. Seperti yang diketahui anak-anak biasanya apalagi anak SMP lebih mendengarkan teman daripada orang yang lebih dewasa. Usaha kesehatan sekolah menyiapkan kader kesehatan remaja untuk menanamkan pola hidup dan perilaku remaja yang sehat di sekolah. Mereka memiliki kemampuan menyampaikan informasi terkait kesehatan kepada seluruh teman-temannya di sekolah. Jadi anggota PMR itu sebenarnya manfaatnya banyak banget, soalnya kan PMR itu kan ngajarin kita tentang kesehatan banyak banget kan. Jadi jadi anggota PMR sih aku ngerasa lebih sehat, lebih teratur makannya, lebih mau buat olahraga. Terus manfaatnya sih kayak aku juga bisa nularin ke teman aku sendiri, jadinya bisa ngebuat lingkungan lebih sehat aja kayak gitu. Selain sehat jasmani, kesehatan rohani juga penting agar perilaku peserta didik tidak hanya bersih di luarnya saja, namun juga bersih di dalam hatinya. Setiap Senin sampai Kamis, peserta didik SMPN 107 sholat zuhur berjamaah yang diisi dengan tausiah dari siswa secara bergiliran dan terjadwal dengan tema PHBS. Kalau menurut aku sih layak karena bukan hanya dari ilmu pendidikan, tapi kita juga dibina rohani sama jasmaninya lewat ekskul, ekstrakurikuler. Selain itu juga dari pokja-pokja semacam pokja perikanan, pokja PHBS, dan juga perilaku hidup sehat itu bukan cuma hal untuk menghadapi lomba aja buat kita, tapi emang udah dibina. Keberhasilan SMPN 107 menjadi juara 1 Lomba Sekolah Sehat tingkat sekolah menengah pertama kategori pencapaian terbaik tentu merupakan kerjasama lintas sektor. Penghargaan ini menjadi kebanggaan milik Jakarta Selatan. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di lereng Pegunungan Slamet. Keadaan cuaca dan iklim tropis basah membuat daerah ini sejuk dan segar. Hal ini terasa ketika memasuki SMA Negeri Banyumas yang terletak di Jalan Pramuka. Memiliki luas area 4 hektar dengan ruang terbuka mendekati sekolah berwawasan lingkungan, sekolah adiwiyata, bahkan menjadi sekolah hijau. Tahun ini SMA Negeri Banyumas meraih peringkat pertama tingkat SMA, kategori pencapaian terbaik Lomba Sekolah Sehat Nasional. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, kita melakukan berbagai upaya untuk pembinaan terhadap sekolah, terutama sekolah SMA Negeri Banyumas, yaitu pembinaan terhadap manajemen, seluruh manajemen, khususnya manajemen terhadap lingkungan, supaya lingkungan menjadi bersih, menjadi indah, menjadi hijau, menjadi sehat. Nah, kaitannya dengan Lomba Sekolah Sehat, SMA Banyumas yang luasnya 4 hektar, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah berhasil mendayagunakan seluruh potensi sehingga berhasil menjadi juara sekolah sehat. Sedikit beberapa hal tentu juga merupakan peran dari
tim pembina di Dinas Pendidikan. Aksi-aksi yang diprogramkan dan dilaksanakan adalah penataan ruang-ruang terbuka untuk area hutan sekolah, fasilitas olahraga, greenhouse, toga, kolam ikan, dan taman-taman antar ruang. Untuk mewujudkan sekolah sehat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu 4 tahun untuk persiapan menuju sekolah sehat. Dalam rangka mewujudkan sekolah sehat, banyak kendala yang ada di SMA Negeri Banyumas. Yang pertama, area yang sangat luas yang belum tertata. Kemudian lebih khusus bahwa UKS SMA Negeri Banyumas ketika itu belum dapat menampung segala kegiatan-kegiatan pelayanan trias UKS, baik untuk pendidikan, untuk pelayanan, dan penataan lingkungan sehat. Sehingga fokus pada kendala yang utama adalah penataan ruang lingkungan yang kami desain menjadi lingkungan sehat, dan kami mengubah untuk UKS dikembangkan menjadi klinik center. Yang di dalam klinik center ini pelayanan kami baik promotif maupun preventif dalam rangka untuk menjaga kesehatan siswa. Karena saya yakin kesehatan ini akan dapat memberikan pengaruh yang paling banyak untuk proses belajar mengajar. Aksi penyelamatan lingkungan juga dilakukan oleh Green Team yang terdiri dari OSIS, MPK, Pramuka, dan pecinta alam dengan aksi membuat bank sampah dan mengolah sampah 3R. Perkenalkan, kami dari Green Team SMA Negeri Banyumas. Di sini kami mempunyai 2 kegiatan, yaitu pembuatan sirup markisa, di mana buahnya sendiri itu berasal dari panen sekolah sendiri. Dan untuk kegiatan lain, kita mempunyai pupuk kompos organik dan biodigester. Ini adalah mekanisme pembuatan pupuk organik. Ya, jadi sampah organik yang berupa dedaunan kering ini masuk ke mesin pencacahan, ya, lalu dikumpulkan ke dalam sebuah karung. Lalu diproses dengan M4 dan air gula lalu diaduk-aduk dan didiamkan selama 1 minggu. Setelah itu ya kita kemas, kita packing, jadilah semaba kompos organik. Ini dia hasilnya. Ini adalah biogas, berasal dari limbah yang ada di kantin SMA. Ya, nah itu adalah hasilnya. Green Team, jaya, jaya, jaya! Akhir-akhir ini banyak yang sakit gigi apa ya? Nanti besok kalau ada yang besar suruh kalian dibilangin dan suruh sikat gigi habis makan sama sebelum tidur. Masuk. Saya ingin periksa gigi, soalnya belakangan ini gigi saya sering sakit. Diperiksa dulu ya? Iya, Kak. Periksa semuanya ya. Pertama dari bibir. Bibirnya normal. Mukosa labial normal. Mukosa bukal normal. Ada lubang di gusi bawah sebelah kiri. Jumlahnya 2. Iya. Nanti kakak bikinin rujukan buat ke puskesmas biar ditambal. Ini rujukannya, nanti dibawa ke puskesmas biar nanti gigi kamu ditambal. Makasih ya Kak. Sama-sama. Aksi dari UKS tidak hanya dilakukan di klinik center saja, namun juga ada pelatihan-pelatihan khusus anggota PMR. Ini adalah proses pembuatan drug bar yang digunakan untuk menolong korban. Ini merupakan cara pembidayaan patah tulang lengan. Ini pertolongan pertama yang dilakukan pada luka di tangan. Ini adalah pertolongan untuk mengobati luka yang ada di dahi. Iya, ini adalah pertolongan untuk luka memar, kita bisa menggendongnya karena dimungkinkan bisa patah tulang. Gini dulu
Sekolah ini mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang proses pembelajaran, baik di dalam maupun luar ruangan. Salah satu bagian untuk kreativitas anak, masih banyak ekstra-ekstra yang lain, namun saya yakin dengan usulan dari siswa untuk bisa menampung kreativitas komunitas robotik, maka di sekolah mengadakan ekstrakurikuler robotik dan sekaligus aeromodeling, yang ini akan membuat siswa akan lebih asik dalam berkreasi, menciptakan teknologi-teknologi yang saya yakin karena ini adalah SMA, yang paling utama memacu kreativitas. Sedangkan yang membimbing adalah selain guru keterampilan robotik yang ada di SMA Negeri Banyumas, sedangkan aeromodeling dibantu oleh guru fisika dan juga dari Wanasaba yang ada di Purbalingga. Selain mata pelajaran teori, praktek keterampilan robotik dan aeromodeling ada di tempat ini. Dengan moto hanya dengan manusia yang baik, lingkungan berkembang optimal. Dan hanya dengan lingkungan yang baik, manusia berkembang secara optimal. Satu bumi, satu masa depan, kita wujudkan bersama mengantarkan prestasi SMA Negeri Banyumas di kancah nasional. Dua sekolah di Bantul meraih juara 1 dalam kategori kinerja terbaik dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional, yaitu SD Negeri 1 Bantul kategori pencapaian terbaik dan SMA Negeri 1 Bantul kategori kinerja terbaik. Penghargaan ini merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak, pemerintah daerah, pihak sekolah, terutama peserta didik yang merasakan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil ya menjuarai sekolah sehat ini, impact terhadap wali murid ataupun anak itu sendiri sangat besar sekali, karena momentum sekolah sehat ini akan memberikan pembelajaran untuk berperilaku sehat. Anak mulai berangkat sekolah, di sekolah maupun nanti kembali ke sekolah, tentunya mereka akan selalu mengingat betul apa yang harus dilakukan untuk nantinya dia mempunyai kebiasaan untuk berperilaku sehat. Hal-hal yang dinilai dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional adalah penilaian terhadap sekolah dengan aspek kebersihan sarana prasarana dan perilaku kesehatan peserta didiknya. Di antaranya pengetahuan tentang UKS, PHBS, serta penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak mendukung kegiatan lomba sekolah sehat tingkat nasional adalah kamar mandi dan WC. Jumlah kamar mandi dan WC dulu belum memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu untuk laki-laki itu 1:40 dan perempuan 1:25. Kemudian kita mengadakan kamar mandi dan WC sehingga sesuai kriteria sekarang sudah menjadi 15. Kemudian untuk wastafel, dulu itu wastafel kita baru 5. Untuk memenuhi kriteria sekarang sudah menjadi 23, per ruang sudah ada wastafelnya. Kemudian kantin sekolah itu kita dulu baru dari triplek, sekarang sudah memiliki kantin sekolah yang megah yang dapat untuk anak-anak jajan di kantin sekolah yang sehat. Kemudian ruang UKS itu dulu ruang UKS-nya hanya sempit, sekarang sudah memenuhi kriteria dari lomba sekolah sehat. Saya merasa senang dan merasa bangga bahwa di SD ini dalam rangka kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat telah dijalankan sejak dini
dalam usia sekolah dasar sehingga dapat menerapkan hidup sehat sesuai dengan yang diharapkan, terutama pembinaan sejak dini dalam rangka program Trias UKS dalam melaksanakan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sekolah yang sehat. Diharapkan di sekolah ini menjadi anak-anak yang sehat dan mampu menjadi generasi yang kuat dan tangguh, yang cerdas, sehingga dapat menjadi generasi yang kuat dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan berguna bagi generasi yang akan datang. BHBS perilaku hidup bersih, sehat. BHBS perilaku hidup bersih, sehat. Marilah kawan-kawan jaga kesehatan untuk diri dan lingkungan kita. Aku anak pintar, aku anak cerdas, aku anak sehat untuk Indonesia. Aku anak pintar, aku anak cerdas, aku anak sehat untuk Indonesia. Karena kalau mimisan tuh nanti langsung cari daun sirih, digulung, dimasukin ke hidungnya yang mimisan tadi, gini, nangkain kepala, jangan diturunin, biar berhenti darahnya. Kami para dokter kecil memberikan penyuluhan mengenai bahaya merokok, cara menggosok gigi, dan mengenai gizi. Serta kami juga membuat daftar piket kantin. Siswa-siswi yang terdaftar dalam piket kantin memiliki tugas, yaitu memastikan siswa-siswi yang ingin jajan untuk terlebih dahulu mencuci tangan dan mengambil makanan menggunakan penjepit makanan. Dokter kecil sebagai penggerak hidup bersih dan sehat yang melibatkan peran di lingkungan sekolah melalui pendekatan kelompok teman sebaya dan merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan siswa pada anak tingkat sekolah dasar. Kami membentuk tim-tim dokter kecil yang terdiri dari 40-50 siswa, dididik menjadi dokter kecil mahir gizi, dokter kecil gigi kecil, dokter kecil toga, dokter kecil jumante, ada bidan kecil, dan seterusnya ada yang mengolah tentang sampah. Melalui para dokter kecil ini, SD Negeri 1 Bantul memenangkan lomba dokter kecil tingkat nasional dan mengantarkan pula menjadi juara 1 lomba sekolah sehat kategori pencapaian terbaik. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Ada 7 bersih dimulai dari saya. Merokok no, narkoba no, prestasi yes. Selain SD Negeri 1 Bantul yang menjadi juara lomba sekolah sehat tingkat nasional, SMA Negeri 1 Bantul turut mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pemenang kategori kinerja terbaik. Selamat datang di SMA Negeri 1 Bantul. We are the best. Bergerak maju langkah kita, SMA 1 Bantul. Dengan semangat pantang menyerah, meraih cita. Marilah semua warga sekolahku bersama-sama wujudkan lingkungan bersih lagi indah menuju sekolah sehat. Hijau sejuk rindang nyaman, jadikan budaya kita. Bersama kita pasti bisa, Tuk Sabayota Jaya. SMA Negeri 1 Bantul sebagai pelopor sekolah sehat memiliki 5 program. Di antaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan, makanan sehat, pendidikan olahraga, pembinaan mental, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
Sedangkan program unggulan yang menjadi perhatian di dalam Lomba Sekolah Sehat tahun 2015 tingkat nasional antara lain program pencegahan dan pemberantasan TB paru. Dengan program inovasi yang pertama adalah Nyego Separuh, kemudian ada program Engine Off, kemudian ada program Hemat Energi, kemudian ada program penyuluhan kepada masyarakat untuk anti merokok, dan yang kelima adalah dengan program pemeriksaan spirometri, sehingga ini menjadi program unggulan yang mungkin sekolah lain belum melaksanakan ini. Spirometri, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui gangguan di paru-paru dan saluran pernafasan. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit Respira Yogyakarta, dan lembaga masyarakat yang membidani isu anti merokok. Tutup tangan kiri, ikuti apa-apa, tarik 10 sampai habis, 10. Melalui program unggulan ini, SMA Negeri 1 Bantul ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan paru-paru melalui perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa, guru, karyawan, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Saya lebih memilih untuk menjadi kader bidan remaja karena dalam kader bidan remaja ini kita mengedukasi teman sebaya kita, khususnya teman putri SMA Negeri 1 Bantul dalam kesehatan reproduksi remaja. Aduh Mbak, kenapa ya kalau lagi menstruasi itu rasa nyeri, terus itu ada hubungannya nggak sama siklus menstruasi yang nggak teratur? Oh, nggak ada. Jadi mengapa kita merasa nyeri pada saat menstruasi itu disebabkan karena peluruhan dinding rahim pada saat menstruasi. Nah, hal itu disebabkan karena pecahnya pembuluh darah, sehingga sangat wajar apabila kita merasakan nyeri pada saat menstruasi. Nah, sedangkan kalau untuk siklus menstruasi yang tidak tetap itu disebabkan sama hormon. Jadi waktu usia remaja hormon kita itu masih belum matang. Jadi waktu buat menstruasinya itu siklusnya masih belum tetap karena peluruhannya juga kadang maju, kadang mundur kayak gitu. Nah, terus selain itu juga ada psikis. Kalau kita baru stres itu kan juga mempengaruhi siklus menstruasi kita, kecapean, terus gizinya juga. Makanya kita dianjurkan buat makan sayur, makan sayur, terutama sayuran hijau, makan buah-buahan juga kayak gitu, supaya peluruhan darahnya itu bisa lancar kayak gitu. Tapi kalau untuk masa seumuran kita itu masih wajar, soalnya hormonnya masih belum matang. Program konkret lainnya dalam menjalankan PHBS yaitu adanya bank sampah. Sampah tidak hanya disetorkan, melainkan digunakan untuk sarana sedekah. Tidak hanya itu, SMA Negeri 1 Bantul membuat dan mengenakan busana dari limbah plastik, sehingga mengantarkan sekolah ini menjadi pemenang lomba pengolahan sampah tingkat provinsi. Kami dari Kader Penggerak Masyarakat Divisi Pendidikan Kesehatan, di sini kami memiliki program kerja berupa membina para masyarakat di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Media kami dalam menyampaikan dan mendidik masyarakat yaitu melalui poster dan membuat stiker dan juga banner. Kami dari Divisi Bidang Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat. Kader Pak Mawas Batik, pemantauan kebersihan kamar mandi, wastafel dan basmi jentik. Kader Bios Intaman, Biopori, Sanitasi dan Keindahan Taman. Kader Pengolahan Sampah. Kader Opom, One Plan for One Man. Kader Pak Mawas Batik, pemantauan kebersihan kamar mandi, wastafel dan basmi jentik. Kader Publikasi Ilmiah dan Seni Budaya. Kader Penggerak Masyarakat. Genetika, generasi anti narkotika.
kader Saka Bakti Husada. Penerapan PHBS didukung oleh kader sehat. Dari 600 jumlah siswa di sekolah ini, sekitar 150 siswa menjadi kader kesehatan. Yang kami lakukan dalam rangka kaderisasi dan memotivasi para siswa adalah yang pertama memberikan pengertian bahwa hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Dan kemudian kami melalui kader-kader memberikan motivasi pada seluruh warga sekolah tentang pentingnya hidup bersih dan pola hidup bersih dan sehat. Caranya melakukan kaderisasi adalah dengan cara menjaring kader yang sudah terbentuk, kemudian mereka mengkader adik-adik kelasnya dengan cara melakukan sosialisasi di kelas-kelas, kemudian menyampaikan program kerja mereka, kemudian nanti di dalam kelas itu mereka akan terpancing, mereka akan lebih cocok masuk ke kader mana. Nah, ini optimalisasi. Nanti dari menggerakkannya adalah dari antar teman, kemudian didampingi oleh guru, dan goalnya adalah bagaimana secara bersama-sama mengupayakan bahwa seluruh warga sekolah di SMA Negeri 1 Bantul ini mereka melakukan habit perilaku hidup bersih dan sehat. Tingginya minat peserta didik untuk menjadi kader kesehatan menunjukkan SMA Negeri 1 Bantul mengemas kegiatan yang menarik bagi anak usia remaja untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Harap tenang, jadi sebentar lagi gempa akan segera ada, tidak ada gempa lagi, dan mudah-mudahan tidak ada gempa susulan lagi. Jadi semuanya harap tenang dan kita pasrahkan pada Tuhan. Dan harapannya semua bisa berjalan dengan baik seperti kondisi semula. Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional tahun 2015 telah diikuti 16 provinsi se-Indonesia. Dan Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan terbanyak sehingga menjadi juara umum, yaitu dari Kabupaten Tuban, Gresik, dan Nganjuk. SD Negeri Kebonsari 1 Tuban menjadi pemenang kategori kinerja terbaik tingkat SD sederajat. Kerja keras membuahkan hasil karena hasil yang diperoleh merupakan kerjasama sinergis dari seluruh pihak Kabupaten Tuban. Tatkala sekolah ini sebagai sekolah lingkungan sehat, semua itu bisa diraih karena berkat kerjasama dan sinergi yang baik dan pembinaan dari pengawas TKSD Kecamatan Tuban, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tuban, kemudian dari Sektap Kecamatan Tuban, dari Sektap Kabupaten Tuban, dari Dokter Kepala Puskesmas Kebonsari Tuban, serta dari pembina UKS yang ada di SDN Kebonsari 1 Tuban. Semuanya itu masih lagi ditambah dengan pembinaan yang ada di Dinas Dikpora Kabupaten Tuban, serta mendapat dukungan sepenuhnya dari Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Tuban. Dan tak lupa dalam kesempatan ini juga kami juga mendapatkan selalu pengarahan dari Sektap Provinsi. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini SDN Kebonsari 1 Tuban yang alhamdulillah dinyatakan sebagai juara 1 tingkat nasional Lomba Lingkungan Sekolah Sehat bisa diraih karena adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik dari semua pihak itu. Bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak kesehatan untuk menerapkan trias UKS, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan lingkungan sekolah sehat. Sebab kesehatan bagi peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajar di sekolah. Untuk pendidikan kesehatan kita melakukan pelatihan kepada guru UKS-nya.
kemudian pelatihan kepada dokter-dokter kecilnya atau kader UKS ya. Pada kader UKS ini kita latih berbagai macam. Pertama untuk gawat darurat. Jadi bagaimana penanganan gawat darurat yang ada di sekolah, misalnya ada anak cedera ataupun anak pingsan. Kemudian ada lagi yaitu penanganan pada anak diare, sehingga dia perlu tahu untuk bagaimana menyediakan oralit itu untuk memberi pertolongan pertama kepada anak yang diare. Ya, sehat dimulai dari diri sendiri. Untuk itu setiap peserta didik diajarkan untuk menjalankan PHBS, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah makan dan menjaga kebersihan WC. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan sekolah yaitu melakukan pemeriksaan berkala setiap 6 bulan sekali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul, jadi bukan berarti tidak boleh pakai pemanis itu, tidak boleh pakai gula, boleh pakai gula, tapi tidak boleh gula buatan. Petugas memeriksa kondisi rambut, kebersihan telinga luar, juga kulitnya secara menyeluruh untuk melihat tanda-tanda penyakit kusta. Setelah itu peserta didik akan diperiksa kukunya, mata, ketajaman pendengaran, hidung, pemeriksaan gigi, hingga melakukan pemeriksaan darah agar anak mengetahui golongan darahnya. Puskesmas Kebonsari turut memberikan pelatihan bagi pembina dan kader UKS, seperti penyuluhan makanan sehat, penanganan gawat darurat, dan pelatihan membuat oralit. Peserta didik yang telah mengikuti usaha kesehatan sekolah dan turut berpartisipasi menjadi kader, mendapat pengetahuan sejak dini tentang menjaga kesehatan, kadar gizi makanan di sekolah maupun di rumah, sehingga diharapkan bisa menularkan kebiasaan baik ini kepada teman sebaya, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu untuk selanjutnya puskesmas juga memberikan penyuluhan tentang diare. Nah, diare di sini adalah anak-anak, terutama adalah kader Tiwisada harus tahu memberikan penyuluhan kepada temannya karena sudah mendapatkan yaitu penyuluhan dari puskesmas. Untuk itu, memberikan di hari tersebut, anak-anak tahu bahwa di dalam UKS ada pojok atau pojok oralit. Yang di situ pojok oralit di situ ada yaitu anak-anak bisa mengetahui bahwa mengisi pojok tersebut adalah oralit apabila kalau kena diare itu diobati dengan oralit. Air 200 ml, 200 ml itu sak berapa? 1 gelas ya, 1 gelas gitu, 1 gelas piring. Sekolah kita ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan lomba lingkungan sekolah sehat. Antara lain di sekolah kita ada kegiatan karawitan yang di bawah pimpinan Ibu Suci SPD. Karawitan itu akan mendidik anak-anak berperilaku halus karena dengan seni kita bisa menghaluskan budi pekerti. Ada kegiatan lagi yaitu
yang namanya Rebana yang di bawah pimpinan Bapak Haji Zakaria SPD, di mana setiap Jumat sore diadakan kegiatan itu. Nah, kenapa saya kaitkan dengan agama? Karena perilaku sehat itu pada intinya tidak bisa lepas dengan agama. Kalau anak-anak sudah terlatih dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dia akan sampai besar, akan bisa mengikuti perilaku bersih dan sehat itu terbawa sampai dia dewasa. Kota Giri, Gresik, Jawa Timur. Bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-70, TK Negeri Pembina Gresik mempersembahkan kado istimewa untuk kota tercinta. TK Negeri Pembina Gresik berhasil mengungguli 23 TK lain se-Indonesia dan meraih gelar juara nasional Lomba Sekolah Sehat kategori kinerja terbaik tingkat taman kanak-kanak. Juga mengucapkan terima kasih karena keberhasilan kami bukan karena kami selaku kepala sekolah dan guru-guru yang sudah bekerja keras dengan ibu-ibu wali murid, namun kami juga dibantu dari beberapa instansi tadi. Saya ucapkan terima kasih karena dengan bantuan, kerjasama, dukungan, dan partisipasinya yang begitu antusias dengan lomba di TK Negeri Pembina itu, sehingga kami bisa meraih juara satu itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali karena mudah-mudahan kerjasama yang baik itu tetap dilestarikan. TK Negeri Pembina bisa lebih baik lagi dan bisa mempertahankan apa yang telah diperoleh selama ini. Program sekolah sehat tengah gencar dilakukan oleh sekolah dan pihak-pihak terkait. Bukan hanya untuk sebuah piala atau gelar juara, melainkan untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik. Misalnya dengan memindahkan kamar mandi yang berdekatan dengan dapur, memilah sampah basah dan kering, dan anak harus mencuci tangan dengan air yang mengalir. Fungsinya Pokja itu jadi untuk membantu pihak sekolah melaksanakan lingkungan sehat di sekolah ini. Jadi seperti Pokja cuci tangan itu membantu guru-guru juga melatih anak-anak untuk mencuci tangannya sebelum masuk kamar mandi, sesudah menggunakan kamar mandi, sebelum dan sesudah makan. Sekolah seluas 2.500 meter persegi mempunyai lingkungan yang asri dan ekstrakurikuler yang modern, serta dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung, seperti ekstrakurikuler renang dan komputer. Sekolah juga memiliki area promosi kesehatan dan greenhouse. Areal taman ditumbuhi beraneka ragam tanaman obat keluarga yang dipelihara oleh guru dan peserta didik. Harapan kami adalah anak-anak bisa menerapkan pola hidup sehat di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah, di masyarakat, agar kelak bila mereka besar, mereka bisa menerapkan hidup dimanapun saja. Intinya adalah kita jangan sampai membudayakan hal-hal yang tidak bersih dan tidak sehat itu mulai dari sekolah. Mulai sekarang kita harus budayakan kehidupan yang bersih dan sehat ini mulai dari sekolah kita. Dan dari edaran Pak Menteri kemarin itu sudah jelas itu. Pesannya adalah kita harus mendidik anak-anak kita agar selalu berperilaku bersih dan sehat mulai dari sekolah kita. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan awal untuk merintis, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi generasi masa depan.